Shalom, selamat malam semuanya. Saya ingin menanggapi sekarang ini lagi ada begitu banyak heboh-heboh di sosial media. Ada seorang bekas polisi buat dia kasih 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 takut satu negara ini, bilang katanya mau ada kekacauan lah bulan depan lah, iya, mau ada kerusuhan lah, mau akan ada orang susah dan segala macam. Orang nanti ini akan setengah mati, listrik mati dan segala macam, sampai membuat kepanikan. Saya mau bilang begini, jangan terlalu terpengaruh dengan hal tersebut begitu, karena begini, kita lihat dia dulunya itu apa basicnya. Kalau kita lihat dari ilmu psikologi, orang ini kan sebenarnya dia gagal caleg di Jakarta, yang gagal begitu. Nah, kalau kita lihat konten di salah satu kontennya, waktu dia ditanya-tanya semuanya itu, dan dia bilang begini, eh, dia bilang nanti akan ada ketakutan begini, orang, listrik mati dan semua, apa kita akan makan susah. Dan ditanya terus bagaimana, lalu dia bilang gini, kalau saya jadi gubernur. Nah, itu dia garis bawahi di situ. Secara ilmu psikologi dan secara ilmu bahasa, kita akan tahu bahwa itu orang ternyata dia punya tujuan. Mungkin seperti Roy Suryo yang sebenarnya dia belum bisa move on dari, kegagalannya dia begitu, sampai dia bikin ketakutan satu, negara. Nah, menanggapi secara ilmuwan Kristen, saya mau bilang begini, bahwa, eh, Tuhan Yesus itu tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Sementara yang dia bikin ini kan sudah menyebarkan, ketakutan, menyebabkan teror begitu, without solution, tanpa dia kasih solusi begitu untuk berharap kepada Tuhan kan. Firman Tuhan di 1 Timotius 1 ayat 7, dia bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita itu, bukan roh ketakutan, tapi, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kekuatan untuk bangkit berani, kasih, kemudian ketertibannya. Nah, kalau sudah nakutin sampai tingkat level se-Indonesia begitu kan, itu sudah tidak tertib seperti firman Tuhan tadi bilang kan. Nah, kemudian firman Tuhan bilang begini juga, orang-orang yang penakut itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga gitu. Jadi di Wahyu 21 ayat 8 dia bilang begini, tapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam kerajaan menyala dan belerang-belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan di situ, firman Tuhan bilang bahwa orang yang penakut itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi, termasuk takut mati, padahal Yesus sudah mati buat kita, yang takut sengsara, padahal Tuhan panggil kita bukan untuk bahagia tapi pikul salib, menyangka diri dan pikul salib. Itu semua ketakutan apapun itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga, kita bilang. Lalu dia bilang begini, ada orang-orang yang, sihir. Nah, sihir ini adalah, sihir itu bukan kayak yang orang pakai mantra-mantra. Nah, sihir itu adalah mengendalikan orang dengan, perkataan seseorang, orang lain. Jadi jadi kita mengendalikan orang lain pakai kata-kata begitu. Itu kan termasuk sihir juga, dan ada banyak dalam gereja ada sihir, harus dihormati lah, segala macam lah, harus dibawakan tasnya segala macam. Kemudian pendusta, jadi mereka itu semua pendusta di dalam Wahyu tadi 21 ayat 8 tadi. Dan berikut dia bilang begini, jadi orang yang takut sama keadaan, bahkan yang takut mati, tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Hal yang ketiga, firman Allah bilang roh yang ada pada kita itu lebih besar dari apapun, dari keadaan apapun. Jadi intinya begini, keadaan harus tunduk kepada kebenaran, dan kebenaran akan firman Tuhan, bukan sebaliknya. Firman Tuhan tunduk kepada keadaan, nggak bisa. Kita harus tunduk kepada kebenaran, dan kebenaran akan firman Tuhan, bukan iman kan. Nah, ya, jadi, kita akan, itu harus apalagi ketakutan yang sampai kita dengar dia punya perkataan begini. Karena apa kata orang kan tidak selamanya benar, tapi paling banyak salah. Harusnya apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan itu selamanya ya dia dan amin. Jadi harga diri kita yang benar, bukan apa kata orang dibangunnya, tapi apa kata Tuhan. Apalagi kita, garis bawahi satu hal. Pertanyaan saya begini, yang harusnya, kalaupun kita harus takut, harusnya punya roh takut akan Tuhan.
bukan takut kepada keadaan, termasuk kepada si pengragu ini. Begitu. Pertanyaan sekarang begini, yang kita kultuskan sebenarnya siapa? Tuhan atau keadaan? Jangan sampai kita mengkultuskan mereka dan tidak mengkultuskan Tuhan, gitu. Bahkan kita harus belajar di Daniel, karena dia bilang, kalaupun Tuhan tidak tolong saya, mau dibakar pun saya tidak akan menyangkal Tuhan, gitu. Disuruh menyembah kan, tapi kan Tuhan tolong kan artinya itu. Kemudian firman Tuhan bilang begini terakhir, bahwa jangan sampai kita membiarkan dirinya disesatkan. Di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dia bilang begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah dahulu datang murtad, dan haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi firman Tuhan bilang bahwa jangan memberi dirimu disesatkan. Disesatkan itu, memberi diri itu ada dua, memberi diri dibaptis dan memberi diri disesatkan. So setelah kita dengar ini, jangan pernah percaya kepada si pendusta itu. Jangan mengkultuskan dia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan dan harus mencari Tuhan, bukan percaya dan takut dengan segala macam-macam keadaan seperti itu. Saya pikir itu, dan intinya saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan dari si pengragu ini, karena sudah menyesatkan umat bahkan sampai ke tingkat nasional. So gereja harus kembali belajar firman Tuhan. Jangan mau ini oleh apapun, harus banyak baca firman Tuhan, dan penting untuk dalam pembapaan yang benar, supaya kita pengajaran yang benar. Begitu. Jangan dikit-dikit bilang katanya tahu ini, padahal mereka nggak kasih tahu, gitu. Jangan bilang, oh Tuhan bicara, apa Tuhan nggak bicara, gitu kan. Jadi ya jangan. Oke, so Tuhan Yesus memberkati, dan tetap setia, jangan sangkal Tuhan.